warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bugar ya. Setelah tadi berolahraga, semoga tambah kuat, tambah sehat, dan terbebas dari segala macam penyakit, termasuk penyakit malas ya. Mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga keberkahan, kemudahan, serta pemahaman ilmu yang baik kita dapatkan pada waktu ini. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah berdoa ya. Ya Allah, pahamkanlah ilmu kepadaku ya, ilmu yang bermanfaat ya, yang diberkahi Allah ya, bisa menjadi syafaat, bisa menjadi bekal di yaumil akhir ya rabbal alamin ya. Hari ini kalian sudah mendapatkan materinya. Tadi sudah Pak John share dari kelas yang lain sudah belum ya? Nanti di kelas aja sudah Pak John share tentang perkalian dan pembagian pecahan ya. Kalau kemarin minggu lalu kita tentang perjumlahan, hari ini kita tentang perkalian dan pembagian. Nah, nanti akan ada berbagai macam pecahan, tapi juga ada pecahan perkalian dan pembagian pecahan bilangan bulat juga ya. Oh itu masih salah ya, ada tatap mukanya apa belum, masih garing kita ya. Next Pak Rahman tentang indikator kompetensinya ya, bahwa besok di ujian sekolah insya Allah akan ada materi tentang perkalian dan pembagian pecahan ya. Indikatornya atau kisi-kisinya, peserta didik dapat menghitung perkalian dan pembagian berbagai macam pecahan. Jadi secara eksplisitnya ya, secara yang tertulisnya. Nanti secara penggunaannya tidak di bagian pecahan pun bisa itu muncul ya. Contohnya di skala bisa, kemudian di kecepatan juga nanti mungkin ada kaitannya dengan pecahan juga ya. Kemudian ada jarak dan sebagainya ya. Jadi perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan baik bilangan bulat maupun pecahan itu nanti menjadi dasar menyelesaikan masalah-masalah matematika ya. Jadi kita harus tetap bersemangat dalam ya. Sudah disiapkan? Ya, ini yang pertama kita tentang perkalian pecahan ya. Karena tadi adalah berbagai macam pecahan, langkah pertama ya, silakan disiapkan bukunya yang belum menyiapkan buku ya, bukunya disiapkan ya, bisa dipilih. Nanti ada langkahnya dan contohnya. Nah, nanti Pak John sebutkan, oh langkahnya yang pertama apa tadi sudah ada ditulis ya. Yang pertama adalah mengubah bentuk pecahan ke pecahan biasa. Mengubah bentuk ke bentuk pecahan biasa, maksudnya mengubah bentuk pecahan apapun itu ke dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang seperti apa toh? Masih ingat ya? Yang ada bagiannya pembilang per penyebut, ya, itu adalah pecahan biasa. Nah, untuk penyelesaiannya mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ya. Atas-atas, bawah-bawah ya, yang kita berikan ya. Nah, mudah ya. Kemudian tidak perlu menyamakan penyebut ya. Penyebutnya tidak perlu disamakan. Jadi langsung dikalikan saja. Pembilangnya berapa? Nah, penyebutnya berapa? Dikalikan. Ya. Masih bingung ya, karena belum ada contohnya. Kemudian nomor 3, untuk kemudahan, jika ada faktor yang sama antara pembilang dan penyebutnya, faktor itu apa Pak? Faktor ini cenderung
yang sawahnya Pak Bu, apa juga kayak traktor ya. Faktor itu adalah pembagi bilangan ya. Jadi kalau ada pembagi bilangan antara pembilang dan penyebut, kok bisa dibagi dengan sebuah bilangan, maka kita bisa menyederhanakan ya dengan faktor yang sama tersebut. Ya. Masih bingung? Kita masuk ke contoh Pak, biar tidak bingung Pak ya. Nah ini ada contohnya 2 ya, hasil 2/4 dikali 2/3 dikali 1/2 1,2 sama dengan, bisa sambil ditulis, jangan cuma dilihat ya. Nah ditulis, bisa sambil ditulis Pak aja bilang. Nah langkah pertama kan Pak, kita tulis ya, soalnya 2/4 dikali 2/3 dikali 1,2. Langkah pertama tadi mengubah bentuk menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang bentuknya pembilang per penyebut. Nah, kalau yang pertama 2/4 itu kan pecahan apa? Ada bilang bulat, ada pecahan biasa dicampur. Jadi namanya pecahan campuran. Berapa bentuk pecahan biasanya? Nah, kok itu tiba-tiba ada 9/4. Ada yang masih ingat ya kemarin juga ya yang lalu? Caranya 4 yang bawah dikali 2 ditambah 1 menghasilkan angka 9 ya, paham ya? Jadi angka 9 kali 4 dikali 2 ditambah 1 ya. Kemudian 2/3 itu sudah bentuk pecahan biasa, terus tetap. Kemudian yang pecahan desimal 1,2 itu berapa? Ya. Coba masih ingat berapa penyebut pecahan yang nilai desimalnya ada 1 bilangan di belakang koma ya? Kan kemarin ada 10, 100, 1000. Itu ada 1 bilangan di belakang koma ya, bilangan juga itu. Sehingga itu menunjukkan letaknya per 10. Komanya dihilangi 1,2 dan komanya dihilangi jadi bilangan 12/10 itu ya, per 10. Sudah dapat langkah pertama ya. Nah kita mendapatkan 9/4 dikali 2/3 dikali 12/10 ya, bisa ditulis ya. Nah kemudian nanti tadi sebenarnya yang langkah kedua dan ketiga itu bisa dibalik dulu ya, disederhanakan baru dikalikan. Karena apa? Biar bilangannya menjadi lebih kecil, lebih sederhana, lebih mudah diselesaikan. Nah sekarang di baris kedua yang penyelesaian ada 9/4, 2/3, 12/10 ya. Itu dicoret-coret, tapi coretannya beda-beda ya. Kenapa? Untuk membedakan agar tidak salah coret. Wah kok coret Pak. Mana yang dicoret, mana dengan mana. Mencoretnya harus berpasangan ya. Berpasangan itu berarti 2. Dan harus pembilang dengan penyebut, nggak boleh pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut nggak boleh ya. Berarti yang dicoret atas 1, bawah 1. 1 lagi yang atas, 1 lagi yang bawah ya. Jadi harus atas bawah. Pembilang dan penyebutnya ya harus ada pasangan. Contohnya 9 Pak coret miring ya, miring ke mana? Ke kiri. Maka kita coret ke kiri dengan pasangannya di situ 3 ya, di bawah. Kenapa? Karena faktornya ada yang sama. 9 dan 3 itu bisa dibagi dengan 3, dan nanti 9 dibagi 3, 3 dibagi 3. Nah itu dicoret miringnya sama karena dia dibagi dengan faktor yang sama, yaitu faktornya 3. Ada di keterangannya di tulisan hijau ya, yang mana. Kemudian bagian 4 ya, bawah menyebutnya ya, dicoret miring ke kanan. Kita cari di pembilang yang miring ke kanan itu bagian 12, berarti dibagi 4 ya.
faktornya kan 4 dan 12. Berarti nanti 4 dibagi 4, 12 dibagi 4 ya. Kemudian yang 2 dicoretnya mendatar. Kita cari yang bisa dibagi lagi dengan 2 yang mana di bagian bawah? Ya 10 ya. Sehingga 2 dibagi 2, 10 dibagi 2. Nah, dari pembagian dengan faktor tadi didapat hasil yang tadinya 9/4 menjadi 3/1 ya. Kenapa? 9 dibagi 3 tadi 3 ya. Yang 4 dibagi 4 1 ya. Jadi 3/1. Kemudian yang 2 tadi dibagi dengan 10 tadi dibagi 2, pasangannya 10 tadi dibagi 2 hasilnya 1 ya. Yang 3 dibagi dengan 9 tadi, 5/9 tadi hasilnya 1 juga ya, 1/1. Yang terakhir 12 tadi dibagi 4 hasilnya 3 ya. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5 ya. Kemudian baru diselesaikan dengan perkalian pembilang semua, penyebut semua ya. Didapatkan berapa? 3 kali 1 kali 3 9, 1 kali 1 kali 5 5. Hasilnya 9/5 ya, 9/5. Nah itu kan pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka harus dibuat pecahan campuran ya. Syaratnya kalau pembilangnya lebih besar bisa dibuat pecahan campuran. Caranya bagaimana? 9 dibagi 5 ya. Nah, yang utuh 1, sisanya 4. Nah, 1 utuh, sisanya 4. Pokoknya tetap. Nah, silakan dicatat dulu ya. Sambil Pak Jan ini isi kantong udara dulu ya. Jangan ditulis, bisa diberi keterangan. Ya, Masya Allah, luar biasa hari ini yang mengikuti Zoom ya. Ada yang dari rumah, ada yang di kantor ya, sama orang tua. Ada 50 orang ya, Masya Allah, luar biasa. 52. Ada di sini kita juga dibersamai oleh Ustaz Rahman, Ustaz Faris ya. Adik Hanun juga ada ya, ikut jadi pengamat ya. Nah, semoga Anda bersemangat ya. Kita bisa saling teman ya. Meskipun dalam mode tatap mukanya ya, bisa saling tatap muka itu sudah anugerah biasa ya. Ya, 1 menit lagi ya untuk mencatat ya. Sambil jangan hanya dicatat tapi sambil dipahami alurnya ya. Oh ternyata ini langkahnya seperti ini. Biar nanti juga dapat pemahaman. Ya, udah ya, cukup. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Nah, berikutnya ada pembagian pecahan, ya pembagian pecahan. Kita sudah
tahu ya, dulu kita belajar bilangan bulat, kalau ada penjumlahan lawannya pengurangan. Lawan dari perkalian adalah pembagi. Nah, di sini lawannya pembagian itu nanti kita bisa lihat di langkah-langkahnya apa yang berbeda dari perkalian dan pembagian. Nah, langkah yang pertama sama ya, semuanya harus dalam bentuk pecahan biasa. Kenapa? Karena lebih mudah dalam penyelesaian ya. Ketika dalam bentuk misalkan desimal, ada bilangan yang tidak bisa di bentuk desimal itu tidak bisa habis ya, tidak bisa pas, harus ada sisanya yang banyak komanya ya, sehingga itu sangat sulit dilaksanakan untuk penyelesaian. Maka kita selesaikan dengan pecahan biasa. Nah, untuk langkah yang berbeda dengan perkalian yang menunjukkan lawannya, maka kita akan mengubah bentuk pembagian ke dalam bentuk perkalian ya, diubah bentuknya. Bagaimana caranya? Kemudian ada pertukaran posisi ya, posisinya bertukar. Yang tadinya pembilang di atas ditukar jadi penyebut ya, di bawah ya, seperti itu. Jadi pembilang dan penyebutnya saling bertukar tempat ya, menunjukkan lawan ya. Nanti caranya bagaimana? Itu ada pecahan yang ditukar posisi pembilang dan penyebutnya adalah pecahan yang letaknya di belakang tanda bagi ya. Ingat, tidak semuanya yang ditukar ya, hanya pecahan yang letaknya di belakang tanda bagi. Ingat, di belakang tanda bagi, tidak semuanya ya yang jejer dengan tanda baginya itu. Jadi tanda bagi diganti perkalian, pecahan yang berada di belakang tanda bagi yang pas di belakangnya tadi balik, diputar, ditukar posisinya ya, ditukar pembilang dan penyebutnya ya. Setelah itu baru kita selesaikan seperti perkalian awal tadi ya, bilang dengan berbilang, penyebut dengan penyebut, disederhanakan. Nah, itu penjelasan. Lanjut ke contoh biar kita lebih mudah ya. Nah, itu ada 3/4 dibagi, oh maaf itu ada kesalahan ya, 1/2 harusnya Pak Rahmat ya. Bisa digantikan Pak Rahmat? Belum terganti tadi, nggak bisa ya. Nah, itu nanti yang diambil yang penyelesaian saja ya, yang atas itu ada koreksi ya. Kita lanjutkan saja, berarti langsung ke penyelesaian ya. Soalnya yang diambil, yang ditulis yang bawah, yang atas yang 2/3 itu diganti 1/2 ya. Nah, bisa dicoret saja Pak Rahmat kalau perlu yang 2/3 itu yang contohnya ya, itu dicoret saja. Nah, itu dihapus, diganti bawah ya. Tadi contoh penyelesaian yang bawah, 3/4 dibagi 1/2 dibagi 2/4. Nah, langkah pertama tadi apa? Membuat ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Apa itu? 3/4 kalau diubah menjadi bagaimana? 4 penyebutnya kali 3 yang bilangan bulat ya, kemudian ditambah 3 yang pembilang, hasilnya berarti 12 tambah 3 15/4. Tanda baginya masih, karena pada langkah pertama kita hanya mengubah bentuk pecahan dulu ya. Kemudian 1/2, 2 dikali 1 ditambah 1 ya, berarti hasilnya 3 ya. Kemudian 2,4 ya, 24 per ya, 1 angka di belakang koma menunjukkan letak per 10, berarti 24/10. Sudah ditulis ya, 15/4 dibagi 3/2 dibagi 24/10. Nah, di situ kita masuk langkah kedua, yaitu
mengubah bentuk pembagian ke bentuk perkalian. Yang diubah bukan hanya tandanya, tapi juga harus dibalik ya. Nah, ada keterangan yang dibalik adalah pecahan yang letaknya di belakang tanda bagi. Berarti kita cek yang di belakang tanda bagi itu bilangan berapa? Ya, ada 3/2, ada juga 24/10. Maka kita tuliskan yang 15/4 dibalik tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena dia tidak berada di belakang tanda bagi ya, dia di depannya, maka tidak terpengaruh tanda bagi ya. Nah, 15/4-nya tetap, kemudian tanda bagi kita ganti dengan kali. Nah, karena 3/2 tadi di belakang tanda bagi, kita tukar menjadi 2/3 ya. 2/3. Kemudian yang berikutnya, yang tanda bagi yang kedua kita ganti dengan kali, yang 24/10 kita tukar posisinya ya, menjadi 10/24 ya, sehingga mendapatkan pecahan dalam bentuk perkalian 15/4 dikali 2/3 dikali 10/24 ya. Kemudian baru kita bisa menyederhanakan ya. Kita sederhanakan. Mana saja yang disederhanakan? Itu ada 15 ya, dari miring ke kiri dengan 3 miring ke kiri ya. Kemudian yang 4 dengan 2 bisa dibagi berapa? Ya 2. Kemudian 10 dengan 24 juga bisa dibagi, faktornya 2 ya. Tuh. Nah, kita dapat hasilnya berapa? 15 tadi dengan 3, faktornya 3 ya. Tadi dibagi 3, 15 dibagi 3 hasilnya 5 ya. 5. Kemudian yang 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian yang 2 dengan 4 tadi dibagi 2 ya. Yang 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Kemudian yang 10 juga dibagi 2 ya, pasangannya dengan 24. Hasilnya 5/8. Lalu kita kalikan ya, sebesar 5 kali 1 kali 5 25 ya. Sudah ya, bisa. 2 kali 1 kali 8 16 ya, sehingga hasilnya 25/16. Oh, itu ternyata ada pembilang yang lebih besar nilainya dari penyebutnya, sehingga harus diubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Ingat tadi bagaimana cara membaginya ya. Cara mengubahnya ya, kita bagi 25 bagi 16 yang utuh 1 ya. Sisanya berapa? Sisanya 9/16. Berarti hasil akhirnya adalah 19/16 ya. Di sini di pembagian yang paling menentukan langkahnya itu ada nanti yang berbeda dengan perkalian, itu mengubah letak pembilang dan penyebut yang berada di belakang tanda bagi tadi ya, jangan sampai lupa. Gitu. Silakan ditulis dulu ya sebagai contohnya, nanti kita akan ada latihannya juga ya. Ya, itu silakan ditulis, dipahami.
kemudian ditandai ya langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan ya. Insya Allah dari dulu matematika juga tidak berubah ya, soalnya seperti itu, pembelajaran kita juga seperti itu. Maka kita harus banyak mengambil pelajaran ya. Banyak belajar itu tidak hanya belajar kok ya, tapi banyak juga mengambil pelajaran. Karena belajar kalau tidak bisa mengambil pelajaran berarti belum benar belajar ya. Harus tahu nanti setelah pembelajaran Zoom hari ini saya semakin bisa perkalian dan pembagian pecahan. Harus seperti itu ya. Kalau kalian semakin bingung dan semakin pusing, mungkin kalian masuk itu ilmunya. Kenapa? Itu proses. Berarti kalian harus mencari tahu ya kebenaran-kebenaran yang kalian pikirkan. Ya. Kalau kalian biasa saja nggak ada perubahan, tambah iso orang, tambah bingung ya orang lah, itu berarti kalian tadi cuma melihat saja ya, belum belajar, belum berproses. Ya. Bingung itu proses ya, tapi harus ada tindak lanjut dari bingung. Nah bingung terus diam saja, nah tidak akan sampai ke tujuan. Kalau bingung, belum tahu, belum paham, maka harus mencari tahu, mencari pemahaman yang ya. Insya Allah materinya 2 itu, tapi nanti ada variasi. Sudah selesai menulisnya? Silahkan slide berikutnya ya. Nah, slide berikutnya tentang campuran ya. Campurannya di sini belum beda level ya. Tapi dalam satu level yaitu perkalian dan pembagian saja. Nah, angkanya sama ya. Tapi jika ada pembagian diubah ke dalam bentuk perkalian. Diselesaikan dari sebelah kiri ya, karena pembagian dan perkalian itu sama kuat ya. Dan kenapa harus dari sebelah kiri? Karena ketika nanti diubah pembagiannya dalam bentuk perkalian, tandanya semuanya sudah berubah menjadi perkalian, tanda baginya sudah tidak ada lagi ya. Nah, itu tanda bagi dan tanda kali itu sama kuat, sama levelnya ya. Sehingga dia harus dimulai dari kiri ya. Dan tidak lupa juga yang berada di tanda bagi, di belakang tanda bagi harus diubah posisinya, ditukar ya. Kemudian tanda baginya di ya. Penyelesaiannya contohnya coba kita lanjut ke contoh ya biar lebih paham. Nah itu ada contohnya ya, 1,6 dibagi 1/4 dikali 2/5 ya. Ada 3 bentuk ya pecahannya ya, desimal, pecahan campuran, dan pecahan biasa. Nah langkah pertama tadi apa? Sama dengan yang awal tadi, mengubah dalam bentuk pecahan biasa ya. 1,6 bisa ya menjadi 16/10. Kemudian dibagi 1/4 berapa? Bentuk pecahan biasanya ya 4 kali 1 tambah 1 yang di atas, berarti hasilnya 5 ya. Kemudian 2/5 tetap tidak berubah karena dia bentuknya sudah pecahan biasa ya. Nah berikutnya langkah kedua, karena ada tanda bagi, ada tanda kali, maka kalau pembagian tadi penyelesaiannya harus siapa kan? Diubah dalam bentuk perkalian. Tapi kalau mengubah harus ada konsekuensinya, yaitu apa? Membalik atau menukarkan tempat pembilang dan penyebut. Pembilangnya berapa di sana? Yang 5/4, yang berada di belakang tanda bagian 5/4. Pembilangnya 5, penyebutnya 4. Harus ditukar. Pembilangnya jadi 4, penyebutnya jadi 5. Oh itu masih sama itu ya. Coba ini Pak Jen ganti saja ya, di slide saja, dituliskan Pak Jen saja. Bapak tulis saja Pak ya. Ternyata ada kesalahan ya. Nah nanti perhatikan, bisa langsung dicatat tulisannya ya. Ada tadi contohnya 1,6
Kita tolong Pak dizoomkan Pak. 1,6 dibagi 1/4 ya tadi ya. 1/4 dikali 2/5 ya, sama dengan. Nah, tadi langkah pertama ya, sama dengannya ini diubah ke dalam bentuk pecahan pecahan biasa ya. Berapa? 16/10 ya, 1,6 jadi 16/10. Kemudian tanda baginya masih karena kita mau mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasanya dari 1/4 4 kali 1 tambah 1, hasilnya 5/4. Kemudian dikali 2/5. Paham ya? Seperti ini. Ambil langkah di sini. Paham? Ada yang ditanyakan nanti? Nanti silakan bisa chat ya ke hostnya Pak Rohmat ya. Nah, langkah berikutnya, karena ada tanda pembagian di sini, ada tanda pembagian, maka harus kita ubah bentuknya ke dalam bentuk perkalian. Syaratnya ini harus ditukar ya, letak posisinya ini ya, sehingga hasilnya adalah 16/10 yang diubah yang di belakang tanda bagi ya. Jadi diubah ke dalam bentuk perkalian, yang di belakang tanda bagi diubah tukar tempatnya jadi 4/5 ya, sehingga yang lainnya bentuk perkalian tidak diubah tetap ya, 4/5. Nah, ini sampai sini ya, paham ya? Nah, ternyata nanti ada yang bisa disederhanakan yang mana ini ya? Ada 10, ada 16, ada 5, ada 4, ada 5, ada 2. Yang bisa disederhanakan antara pembilang dan penyebutnya yang mana ya? Kita cek. 10 bisa dibagi dengan 2 ya. Ya, di sini juga ada 2 ya. Kita ambil 10 dengan 2 ya. Kita bagi ya. Kita bagi. Kita tuliskan lagi 16 per dibagi 2 ya tadi ya, faktornya. Maka 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian dikali masih tetap 4/5 dikali tadi 2 dibagi 2 hasilnya 1/5. Nah, baru kita kalikan 16 kali 4 hasilnya berapa? 16 kali 4 64 per 5 kali 5 kali 5 ya, 125. Nah, ini hasilnya ya. Maaf tadi yang di slide ada kesalahan ya, kesalahan dari Pak John. Mohon maaf, nanti Pak John perbaiki ya, untuk Pak John kirim ulang lagi. Yang kita gunakan yang ini ya, silakan disalin sekarang karena ini langsung ya, contohnya langsung hari ini. Bisa dilihat di jelas ya di layarnya ya. Apa? Sob, ketika jumlah duit. Ini berarti Pak John ulangi lagi sambil membahas ini ya. Soalnya yang paling atas, kemudian langkah pertama ini ya, diubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Pecahan biasa, pecahan biasa, pecahan biasa ya. Kemudian setelah diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, tanda bagi kita ganti dengan perkalian ya, itu beda ya. Kemudian yang di belakangnya, di belakang tanda bagi maksudnya, itu diubah letak posisinya. Yang tadinya 4 di bawah pindah ke atas, yang tadinya 5 di atas jadi pindah ke bawah. Baru kita sederhanakan ya, 10 bagi 2
2 dikali 2 ya. Baru kita kalikan ya. 16 kali 4 kali 1, 5 kali 5 dan 5. Paham ya? Sangat mudah insya Allah semuanya bisa. Boleh. Janjian waktu boleh. Apa lagi chatting? Dengan Yusro ya, banyak. Mungkin langsung dibalik pembilangannya semua di sini lagi sih ya. Ini ya titik persoalannya ketika ada pembagian pecahan itu di sini ya. Ini ada pembagian kemudian diubah ke dalam bentuk perkalian ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya ketika bentuk pembagian tanda baginya masih seperti pada soal, nanti ketika diubah tandanya dia berubah ya. Coba dibandingkan ini tanda bagi diubah menjadi tanda kali ya. Nah kemudian pada soal kan 5/4 bentuk pecahan biasanya. Nah ketika diubah ke dalam bentuk perkalian, maka letaknya ini juga diubah, letaknya bertukar tempat ya. 5 tadinya di atas, ketika dalam bentuk perkalian dia berpindah ke bawah. Nah yang 4 tadinya di bawah pindah jadi ke atas ya. Paham ya? Itu adalah penyelesaian bentuk perkalian dan pembagian ya. Ingat, tidak boleh diselesaikan dulu ketika dalam bentuk masih ada bentuk pembagian, harus diubah dulu dalam bentuk perkalian ya. Nah yang kedua yang berikutnya, nah, kita lanjutkan Pak. Nah berikutnya adalah perkalian dan pembagian atau bagian pecahan dengan bilangan bulat tapi bukan 0 ya. Berarti ini bukan bilangan bulat, bilangan asli ya, bukan bilangan asli, bukan bilangan 0 dan bukan negatif. Karena kita masuk ke pecahan ya, bukan bilangan bulat dan negatif. Nah jika kita menemui bilangan bulat dalam perkalian atau bagian pecahan, maka bentuk bilangan bulat itu harus diubah ke dalam bentuk pecahan juga. Nah, mudahnya ya, bilangan bulat itu kan cuma ada satu bagian saja ya, maka nanti kita bentuk menjadi penyebut, pembilang dan penyebut. Nah, bagaimana cara merubahnya di bagian kedua itu? Bilangan bulat jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, nilai pembilangnya adalah bilangan bulat tersebut. Bilangan bulat tersebut itu yang mana Pak? Ya yang dituliskan itu kan yang mau diubah itu. Kemudian penyebutnya adalah 1. Nah, paham kan? Misalnya 2 itu dalam bentuk pecahan, berarti pembilangnya 2, penyebutnya 1. Misalnya 15 diubah dalam bentuk pecahan biasa, pembilangnya 15, penyebutnya 1 ya. Penyebutnya tidak akan berubah, dia 1 terus ketika berasal dari bilangan bulat ya. Lanjut Mbak, di bawah ada contohnya seperti ini. Nah contohnya
hasil 2/3 dikali 24 ya. 2/3 dikali 24. 2/3 itu kan pecahan. 24 bilangan bulat. Maka yang 24 harus dikalikan dengan yang mana nanti. Nah, kan itu di tengah-tengah, Pak. Jadi kalikan atas, kalikan bawah saja, dan nanti nilainya tidak berubah. Maka untuk penyelesaiannya, kita yang pertama adalah membuat bilangan bulat, mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, 24-nya per 1. Ya, gampangannya. Nanti kalau kalian sudah paham, tidak perlu ditambahkan per 1 boleh. Tapi kalau sudah paham ya, tapi ya, dia mengoperasikan perkaliannya dengan pembilangnya ya. Jadi nanti yang angka 3 itu tidak ikut dikalikan. Yang dikalikan hanya pembilangnya saja ya. Nah, untuk memudahkan, kenapa kok ditambahkan Pak John, kok kenapa ditambahkan per 1 ya? Biar kita tadi nyambung dengan penyelesaian yang awal tadi. Kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, 24-nya kan belum ada pembilang dan penyebutnya. Maka kita jadikan 24 per 1 ya. Baru kita selesaikan ya, 2/3 kali 24 ya. 24 per 1. Kemudian kita sederhanakan ya. 24 dibagi 3 bisa. Kemudian 3 dibagi 3 ya. 2 kali 8, 1 kali 1, hasilnya 16 per 1. Hasil akhirnya, karena per 1 adalah bukan pecahan jumlahnya, tapi bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu penyebutnya 1 atau cuma 1. Sehingga tidak mungkin dalam jawaban nanti 16 per 1. Harus dituliskan 16. Gitu ya. Paham semuanya? Nah, kalau nanti bentuknya pembagian bagaimana? Bentuknya pembagian, coba Pak, slide berikutnya. Apakah ada contohnya Pak Jabatan? Tidak ya. Kalau tidak ada, maka Pak Jabatan tuliskan. Oh, itu langsung latihan. Berarti dalam bentuk pembagian misalnya, contohnya ke layar Pak, ke papan ya, coba. Contohnya 5/12 dibagi 15 misalnya. Oke, contohnya ya, tidak apa-apa. Nah, maka kita juga langkahnya sama. Ini kan bilangan pecahan biasa. Kemudian ini pecahan, bukan pecahan ya, ini bilangan. Maka langkah pertamanya 5/12 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan yang 15 km. Jadi 15 per 1 ya, sama dengan bentuknya pembagian, maka harus diselesaikan dengan perkalian ya. Bagaimana caranya tadi? Yang di depan tetap, yang di belakang tanda bagi kita ubah bentuknya, kita taruh bekar, kemudian tanda bagi kita ganti dengan tanda kali ya. Ganti 1/15. Kita sederhanakan ya, dibagi 5 bisa, ini dibagi 5 1, 15 dibagi 5 3, berarti 1 kali 1 12 dikali 3 ya, hasilnya 1/30 ya. Mudah ya, insya Allah bisa. Nah, nanti juga berlaku misalkan yang dibagi 15-nya dibagi 5/12 ya, yang di belakang tanda bagi harus diubah. Nah, kalau tidak, ini ditulis dulu ya, ditulis dulu silahkan. Nanti kita ada latihan, latihannya kita selesaikan, kita kumpulkan di luring hari Selasa ya, ada luring besok insyaallah. Semoga sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa luring, bisa bertemu langsung
tidak lewat kamera ya, sehingga pembelajaran insya Allah lebih efektif ya, seperti itu. Gariskan itu suara. Boleh. Yang di sini ini kan mereka sudah memulai. Sudah ya? Sudah ditulis semua? Kalau sudah ditulis, kita review kembali ya. Dari awal tadi ada kita belajar perkalian dan pembagian ya, tentang pecahan ya. Jadi tadi kalau perkalian, apa kata kuncinya tadi? Pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan penyebutnya ya. Di atas dengan atas, bawah dengan bawah. Gitu. Untuk memudahkan bisa kita sederhanakan ya. Jadi ada dua tadi untuk memudahkan dengan disederhanakan ya. Jadi yang disederhanakan tadi yang mana? Harus berpasangan atas dengan bawah ya, pembilang dengan penyebut ya. Nggak boleh pembilang semua atau penyebut semua. Kemudian untuk pembagian ada perbedaan dengan perkalian dengan cara mengubah ya tadi bentuk pembagian ke dalam bentuk perkalian. Kemudian nilai pecahan yang berada di belakang tanda bagi kita tukar posisi pembilang dan penyebutnya. Itu saja ya untuk reviewnya. Yang di bilangan bulat juga sama, hanya tabel tambahan mengubah bentuk bilangan bulat ke dalam pecahan ya, dengan berpenyebut satu ya. Nah, untuk latihannya nanti kita minta share Pak Rahmat ya, kemudian kalian tulis, dikerjakan nanti di buku tugas ya. Ingat, di buku tugas ya.
Jangan sampai lupa. Besok ditagih ya di hari Selasa. Minta tolong Pak Rahmat di share screen-nya latihan. Nah itu silakan ditulis. Ada 5 soal. Semuanya berkaitan dengan yang tadi, yang kita pelajari tadi. Ada perkalian, ada pembagian, ada perbagian dan perkalian, campuran, ada bilangan bulat dengan pecahan yang dikalikan atau dibagi ya. Silakan ditulis. Ingat, menulisnya harus teliti ya. Saya sering menemukan ini kok jawabannya beda ya dengan teman-teman yang lain, ternyata soalnya beda karena tidak teliti menulisnya ya. Misalnya 1 2/5 dan nulis 12/5 ya, jadi berubah ya, berubah nilainya ketika salah menulisnya ya. Silakan ditulis, Pak Jen beri waktu. Siapa yang minta di sini? Kalau bisa tuh nggak dia ada kesehatan itu bisa kesehatan. Kan ada itu. Sini. Oh, ada gampang itu apa namanya langsung. Iya, kan proses itu sih. Masuk bagian apa sih? Bagian. Siapa? Kalau cek mau nggak perlu lagi. Satu. Ini kan udah kalau seperti ini lagi. Bisa pasti kamu manual. Oh iya, kalau untuk aku bisa bukan ajar itu orang yang ngomong lagi ke siapa sering bilang ya itu sama itu cukup sama lebaran kira berbeda kosong. Nah, ternyata ketika kalian dipertemukan dalam chat saja sudah sangat luar biasa ya. Hiruk pikuknya itu, kalau huruf-huruf itu bisa dimunculkan di hadapan kita itu mungkin perang huruf itu sudah luar biasa ya, dia di udara itu. Nah, karena dalam bentuk chat ya, tulisan ya, perang tulisan saja di situ ya. Apalagi besok kalau kita membayangkan bertemu ya, bagaimana itu Mas Adi, Pak Gar, itu luar biasa. Calon-calon jurnalis Indonesia ya, punya kemampuan speaking yang sangat jos ya. Nanti bisa disalurkan ya. Sudah punya konten YouTube, nah nanti bisa di-share ke Pak John subscribe, tapi yang bagus-bagus di sini ya. Jangan yang aneh-aneh. Jika sudah selesai ditulis, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di-chatkan ke Pak Rahmat ya. Ingat, di-chat saja. Kalau dihidupkan suaranya, mesti nanti Pak John dengarkan suara-suara yang kadang kurang pas ya. Ada yang nyanyi-nyanyi mungkin juga ya. Cukup di chat ya, atau bisa chat nanti WA langsung ke Pak John juga bisa. Nomornya bisa disimpan, nanti dituliskan Pak Rahmat di situ Pak.
08 ya, dicat saja Pak, itu ya, dicat 0819 12 646 525. Nah itu nanti bisa chat di situ. Tapi chatnya yang bermanfaat. Jangan ngajak mabar Pak Jan ya. Ojek nggak punya mabar-mabaran ya. Itu ya. Nah, ada Pak Rahmat yang chat? Semuanya sudah jelas berarti sudah paham? Adil sudah paham? Adil? Halo Mas Adil? Paham ya? Bisa ya? Nanti yang lainnya Pak Jan rasa juga sudah paham. Oh, langkah perkalian ya, bisa sekali ya. Langkah perkalian bisa ditunjukkan Pak, yang contoh perkalian Pak. Yang perkalian ya. Terus yang pertama berarti ya. Nah ini langkah perkalian. Yang pertama tadi kan ini kan dalam bentuk pecahan yang berbeda ya. Langkah pertamanya tadi mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Kenapa? Biar mudah penyelesaiannya. Kalau dalam bentuk pecahan biasa kan bisa disederhanakan, makanya bisa lebih kecil lagi ya. Nah, yang pertama tadi mengubah dalam bentuk pecahan biasa. Caranya untuk pecahan campuran itu penyebut, di situ ada bilangan 4 dikali dengan bilangan bulatnya 2, kemudian ditambahkan 1 ya. Jadi 4 kali 2 ditambah 1, hasilnya 9. Nah, ya. Kemudian penyebutnya tetap, bentuknya tidak boleh dirubah. Kemudian 2/3 tetap, yang 1,2 kan bentuknya pecahan desimal ya. Pecahan desimal bisa dilihat letak desimal terkecilnya, nanti menentukan penyebutnya. Letaknya ada tempatnya ada 1 angka di belakang koma ya, menunjukkan letak per 10, sehingga nanti bilangan bilangan penyebutnya itu adalah bilangan yang desimal itu tanpa koma, komanya di belakang. Jadi 12, kemudian penyebutnya adalah dilihat dari letak terkecil dari pecahan desimal tersebut. Itu kalau ada 1 bilangan di dalam koma per 10, 2 angka berarti 2 angka ya, bukan angka 2 ya, 2 bilangan berarti nanti per 100 dan seterusnya. Berikutnya nanti dilihat penyebut dan pembilang yang bisa disederhanakan. Nah, di situ ada 9 dengan 3, 4 dengan 2, 12 dengan 10. Nah itu nanti silakan disederhanakan. Harus berpasangan, atas bawah harus punya pasangan ya. Nah baru kalau sudah sederhana semua, itu bentuknya bisa digabung, bisa sendiri-sendiri. Langkah praktisnya saja, bisa dikalikan pembilangnya semua ya. 3 kali 1 kali 3 misalnya, contohnya, dan 1 kali 1 kali 5 ya. Hasilnya kemudian dalam bentuk pecahan biasa 9/5. Tapi karena pembilangnya lebih besar, harus diubah dalam bentuk pecahan campuran. Caranya pembilang dibagi penyebut, 9 dibagi 5, hasilnya 1 ya. Tapi ada sisa. Nah, sisanya itu nanti dalam bentuk pecahan biasa. Sisanya berapa kalau 9 dibagi 5? Ya, 4 ya. Berarti sisanya 4/5. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Atau paham belum? Itu ya. Tentang perkalian, pecahan, berbagai macam pecahan ya. Ingat langkahnya ya. Mengubah bentuk pecahan ke dalam pecahan biasa, kemudian mengalihkan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Jika ada yang
berbeda, ada yang faktor yang sama. Jika ada faktor yang sama, bisa disederhanakan ya. Nah, nanti untuk yang lebih jelas, misalkan kalau masih ada pertanyaan, kan ini Pak Jan penjelasannya kan sekali, tapi kan ini direkam, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Contoh-contohnya juga ada nanti seperti yang tadi ya. Jadi chat kalian yang tadi aneh-aneh itu juga berpotensi muncul di YouTube karena undang-undang ITE. Kalau nanti ada hal yang tidak mengenakannya, hati-hati ya. Dulu peribahasanya mulutmu harimau, sekarang jarimu ya harimau. Jadi hati-hati kita dalam menggunakan media ya, terutama menulis atau membagikan. Jangan-jangan nanti tangan-tangan kita ini membuat orang lain terluka ya. Terlukanya tidak pada luka yang benar-benar terlihat, tapi mungkin hatinya halus. Itu ya dari Pak Jan pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Nanti yang masih ada pertanyaan bisa tadi WA atau melihat ulang di YouTube channelnya di SDIT Area. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Tadi kalian sudah difoto oleh Pak Rahmat tanpa ngabari dulu, editnya Mira ya. Jadi tanpa persiapan, mungkin tadi ada yang lagi angkop atau mobil atau apa ya. Lagi kalian harus jaga ya untuk foto Pak Rahmat, jaga sikapnya ya. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini kita bermanfaat, berkah Allah dan mendapatkan kemudahan dalam mengamalkannya ya. Kita akhiri berdoa mulai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, dari Pak Jan cukup. Pesan Pak Jan tetap belajar. Apa ibadahnya? Oh iya Pak Jan kan tadi Pak Jan sudah bersama dengan Pak Faris ya sebagai koordinator Pasang. Besok kita syiar puasa bersama ya. Kita biasakan ibadah-ibadah yang baik, jangan sampai kendor ya. Besok kita puasa bersama, nanti malam kita saling mengingatkan untuk makan sahur ya, agar besok bisa kuat untuk menjalankan puasanya ya. Dari Pak Jan cukup sekian, banyak kekurangan kesalahan menyampaikan materi hari ini. Pak Jan minta maaf. Begitu juga dengan Pak Farid, Pak Rahmat yang bersama yang anak semua. Ada yang kurang berkenan, mohon didoakan ya. Semoga hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna, bermanfaat, dan bisa berguna ya di masa yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.